Selamat malam buat kita semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan nama saya dulu. Nama saya Jonathan Manalu, saya dari kelas 13 Teknik Otomasi Industri SMK Negeri 1 Batam. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajar atau memberitahu Anda sedikit materi tentang mata pelajaran SKT atau Sistem Kontrol Terprogram dengan guru pengajar atau guru pengampu Pak Indra Industri. Untuk judul dari materi yang akan saya jelaskan adalah Instruksi Jam dan Jam N atau JMP dan JME. Mari kita masuk ke pengertian dan sistem kerja dari instruksi jam dan jam N. Instruksi jam dan jam N adalah instruksi yang mengunci program yang berada di bagian program tersebut dan hanya akan berfungsi normal apabila jam dalam kondisi aktif. Dan saat kondisi jam tidak aktif, maka program yang berada di kawasan jam akan terkunci ke kondisi terakhir. Contohnya, ketika jam aktif, kita mengaktifkan kontak dan kita mematikan fungsi jam, maka outputnya akan tetap aktif dan tak bisa diubah-ubah sebelum fungsi jam diaktifkan lagi. Jam dan jam N mengunci kondisi terakhir program dan mengunci I/O-nya. Sebagai contohnya adalah di gambar yang telah saya sediakan di sampingnya. Di sini kita lihat bahwa jamnya sudah tidak aktif, tetapi lampu dari L2 tetap menyala. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu simbol pada CX Programmer. Di sini saya menyediakan gambar dari simbol jam, yaitu ini, dan simbol dari jam N atau JME. Tidak banyak perbedaan, hanya terdapat perbedaan pada keterangannya, yaitu jam dan jam N. Oke, sekian dari teori yang saya sampaikan, pada teman-teman semua. Selanjutnya kita akan masuk pada pembuatan program pada aplikasi CX Programmer. Oke teman-teman, di sini kita sudah masuk dalam pembuatan instruksi jam dan jam N pada aplikasi CX Programmer. Di sini kita disediakan device type dan kita pilih CP1E. Untuk network type kita memakai bawaan default saja USB. Klik OK. Oke, tampilannya sudah berubah. Ini adalah program baru kita untuk instruksi jam dan jam N. Seperti biasa, kita mengklik buat kontak PB1, alamatnya 0.00, kita kasih keterangan PB1. Untuk PB2 atau presetnya kita pakai alamat 0.01, indikatornya PB2. Teman-teman pasti ingat, untuk PB2 atau preset kita harus memakai kontak NC. Untuk di ujungnya kita memakai relay atau kontaktor K1. Alamatnya 10.00, indikatornya atau keterangannya K1. Oke, tidak lupa kita buat pengunci, memakai kontak bantu dari K1, arahkan ke atas sebelum PB2. Di sini kita memakai kontak bantu K1 dan untuk menghidupkan output lampu L1. Alamatnya 100.00, keterangannya atau indikatornya L1. Oke, di bawahnya kita akan memakai push button baru, alamat 0.02, indikatornya PB3. Push button ini kita gunakan untuk men-trigger jam. Untuk menulis atau membuat dari instruksi jam, kita hanya mengetik JMP spasi dan 1. Oke, sudah ada teman-teman. Disambungkan ke kontak atau push button 3. Setelah itu kita masih memakai
kontak bantu dari K1, alamatnya 10.00 ya, jangan sampai lupa, untuk menghidupkan lampu L2. Kita kasih indikator L2 atau terang L2. Setelah itu kita kasih instruksi jam N pada rang baru. Untuk membuat instruksinya jam dan jam N sama saja, cuman di jam N JME, pencet ulang lagi JME, harus sama dengan yang di jam ya teman-teman, JMP dan 1. Oke, sudah terhubung. Oke, untuk rang baru kita buat kontak bantu dari K1 dulu lagi, untuk menghidupkan lampu atau output yang ketiga, lampu L3 100 alamatnya 100.002, indikatornya atau keterangannya L3. Oke, ini sudah jadi ya teman-teman, program dari instruksi jam dan jam N. Sekarang mari kita mensimulasikan pada aplikasi CX Programmer. Shortcut dari mensimulasikan program ini adalah Ctrl Shift V. Oke, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, instruksi dari jam dan jam N ini adalah ketika PB1 ditekan, maka lampu L1 dan L3 hidup karena ia memakai kontak bantu dari K1 yang sudah aktif. Tapi lampu L2 tidak akan hidup meskipun ia memakai kontak bantu dari K1 yang sudah aktif. Ia tidak akan hidup karena dia itu dikunci dari instruksi jamnya ya teman-teman. Karena instruksi jamnya belum aktif, maka lampu L2 tidak akan aktif. Di sini kita akan mencoba menghidupkan instruksi jamnya pada PB3 dan lampu L2 akan hidup. Lampu L2 hidup gara-gara instruksi jamnya sudah aktif. Oke, coba kita reset pakai push button 2. Di sini kondisi lampunya semua mati ya teman-teman, dan PB3 aktif atau jamnya masih aktif. Coba jamnya kita matikan. Oke, jamnya mati. Pada percobaan kedua untuk mencoba atau mengimplementasikan dari instruksi jam dan jam N, kita coba hidupkan PB2-nya, PB3-nya atau mengaktifkan instruksi jamnya. Coba kita hidupkan. Lalu kita aktifkan lagi resetnya. Oke, hidup semua. Dan ketika PB3-nya dimatikan atau instruksi jamnya dimatikan, oke, di sini kita bisa melihat ketika kondisi jamnya tidak aktif, lampu L2 sudah tetap hidup. Untuk lebih mempercayai lagi, coba kita matikan set resetnya atau PB2-nya kita tekan. Dan lihat, lampu L2 masih tetap hidup walaupun kontak bantu dari K1-nya sudah mati. Itu adalah sistem dari kerja instruksi jam dan jam N. Ketika dia aktif, maka program atau instruksi yang dibawanya akan aktif. Namun ketika jamnya mati, program di bawahnya tetap akan aktif karena ia mengunci program di bawahnya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal pada sistem kerja.
Jadi teman-teman ini adalah instruksi dari jam dan jam N. Ketika jamnya aktif ya tetap aktif, namun ketika jamnya tidak aktif, output dari program yang dibawa instruksi jam tetap aktif. Kita hidupkan lagi, aktif ketiga-tiganya. Dan ketika kita matikan, ketika kita hidupkan jamnya dan kita matikan lagi, dia akan mati seperti semula. Oke teman-teman, berikut merupakan penjelasan dari instruksi dari jam dan jam N. Mungkin jika teman-teman kurang paham atau masih belum mengerti, atau saya menjelaskannya terlalu cepat buat teman-teman semuanya, mungkin teman-teman bisa mengulang atau lebih memperhatikan apa yang sudah saya jelaskan sebelum-sebelumnya. Oke, sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang maaf atau susah untuk dimengerti, saya minta maaf. Saya Jonathan Manalu. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya.